Praktik monopoli yang dilakukan oleh Persekutuan Dagang Bangsa Barat menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, muncul perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap Persekutuan Dagang Bangsa Barat, baik di Maluku, Aceh, Makassar, dan Jawa. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahasnya satu persatu. Pertama, perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis. Perlawanan rakyat Maluku berawal dari bangsa Portugis yang memanfaatkan persaingan dagang rempah-rempah antara Persekutuan Uli Siwa di Ternate dan Persekutuan Uli Lima di Tidore, yaitu dengan mengadu domba kedua persekutuan tersebut. Dengan demikian, terjadilah peperangan antara bangsa Portugis yang didukung oleh Kesultanan Ternate dan Kesultanan Bacan dengan Kesultanan Tidore. Portugis yang memenangkan peperangan tersebut kemudian menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Ternate. Akan tetapi, kerjasama ini justru dimanfaatkan untuk menerapkan sistem monopoli rempah-rempah sehingga rakyat Ternate tidak lagi leluasa menjual dagangannya. Akibatnya, timbullah perlawanan dari rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis. Perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun membuat bangsa Portugis merasa terdesak. Oleh karena itu, pada tahun 1570, bangsa Portugis meminta diadakan perundingan di benteng Sao Paulo. Namun, perundingan tersebut ternyata dimanfaatkan oleh bangsa Portugis untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Setelah Sultan Hairun meninggal, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Bahabullah. Di bawah kepemimpinan Sultan Bahabullah, rakyat Ternate dan Tidore bersatu melawan bangsa Portugis. Dengan demikian, pada tahun 1575, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku dan melarikan diri ke Ambon. Kemudian, pada tahun 1605, bangsa Portugis kembali terusir dari Ambon oleh VOC, sehingga harus pindah dan melakukan kolonisasi di Timor Leste. Kedua, perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 hingga tahun 1639. Ketika bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka, Kesultanan Aceh sudah menyiapkan 800 prajuritnya untuk menyerang bangsa Portugis. Akan tetapi, penyerangan yang dilakukan pada tahun 1629 di Malaka tersebut mengalami kegagalan karena kekuatan bangsa Portugis lebih unggul. Namun, Kesultanan Aceh tetap menjadi kerajaan yang merdeka. Ketiga, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Persekutuan dagang bangsa barat lain yang menerapkan sistem monopoli adalah Persekutuan Dagang Belanda atau VOC. Penerapan sistem monopoli ini menyengsarakan rakyat Makassar sehingga menimbulkan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin atau Raja dari Kesultanan Goa Talo yang terletak di Makassar. Sebenarnya, pada masa itu juga sering terjadi perang saudara antara Kesultanan Goa Talo dengan Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Perang saudara ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC dengan mendukung Kerajaan Bone. Akibatnya, Kesultanan Goa Talo mengalami kekalahan dan Kesultanan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isi Perjanjian Bongaya adalah sebagai berikut. Belanda dapat menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Kesultanan Goa Talo harus melepaskan daerah kekuasaannya di luar Makassar dan Arung Palaka harus diakui sebagai Raja Bone. Keempat, perlawanan rakyat Jawa terhadap VOC. Perlawanan rakyat Jawa melawan VOC terjadi pada masa Kesultanan Mataram. Awalnya, hubungan dagang antara VOC dengan Kesultanan Mataram berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada tahun 1618, VOC menyerang kota Jepara sehingga menyebabkan kerugian yang besar bagi Kesultanan Mataram. Sejak saat itulah, terjadi perselisihan antara VOC dengan Kesultanan Mataram. Di masa kepemimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram menyerang VOC yang berkedudukan di Batavia atau Jakarta sebanyak 2 kali.
Serangan pertama dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Akan tetapi, pada tanggal 3 Desember 1628, Tumenggung Bahurekso menarik kembali pasukannya setelah 1.000 orang pasukannya gugur di medan perang. Serangan pertama mengalami kegagalan karena persiapan yang kurang matang, persenjataan yang kalah modern dari VOC, dan salah memperhitungkan medan pertempuran. Untuk itu, dalam serangan kedua, Kesultanan Mataram melakukan persiapan yang lebih matang, seperti mendirikan gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan yang didirikan di berbagai tempat. Serangan kedua ini dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purbaya pada tanggal 1 Agustus 1629 dan berakhir pada 1 Oktober 1629. Namun, serangan ini juga mengalami kegagalan karena faktor kelemahan yang sama seperti serangan pertama. Selain itu, VOC juga secara licik menyerang lumbung-lumbung padi tempat persediaan makanan para prajurit Mataram sehingga mereka mengalami kekurangan perbekalan. Nah, itulah beberapa perlawanan yang dilakukan terhadap Persekutuan Dagang Bangsa Barat karena telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus dapat mencontoh sikap berani dan pantang menyerah dalam membela bangsa dan negara, seperti yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa tersebut.